Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Hari ini kita akan membahas terkait dengan dasar atau algoritma sorting. Jadi algoritma sorting ini merupakan algoritma sesuai dengan namanya ya, yang digunakan untuk mengurutkan suatu data. Nah, model algoritma yang digunakan di dalam sorting ini ada banyak, nanti akan kita bahas. Nah, yang basic ini ada 3, ada bubble sort, ada insertion sort, ada selection sort. Nah, dari ketiga masing-masing algoritma itu cara jalannya ini berbeda-beda, baik dari segi algoritmanya ataupun nanti dari segi kompleksitas itu juga berbeda. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ini yang akan kita bahas outline-nya. Ada bubble sort, ada insertion sort, ada selection sort. Nah, intinya di dalam model pengurutan ini kita meletakkan elemen-elemen yang ada pada satu list dengan urutan tertentu. Bisa ascending, bisa descending, dan lain sebagainya. Atau bisa increment, bisa decrement, nah tergantung dari kebutuhannya. Nah, intinya di dalam algoritma sorting ini, misal kita punya sederet angka n, ya, sederet jumlah n, di mana jumlahnya ini ada A1 sampai A ke n. Kemudian dari A1 A ke N ini kita permutasi, kita reordering. Nih, berdasarkan dari elemen deretan input ini sedemikian sehingga dia bisa membentuk suatu pola pengurutan di mana pola pengurutannya itu dimulai dari A1 kurang dari sama dengan A2 dan seterusnya. Gitu. Jadi pola pengurutannya seperti ini. Nah, inputnya ini biasanya bisa berupa n elemen, banyaknya elemen yang akan kita masukkan, tetapi juga bisa kita menggunakan model linked list, bisa. Nah, gitu. Nah, kenapa sorting? Sorting ini sebagai salah satu fundamental di dalam kita mempelajari algoritma, ya, agar kita bisa mengetahui diberikan persoalan tertentu, kemudian kita bisa memecahkan dengan menggunakan sorting dengan tipe jalan yang berbeda-beda tadi itu. Nah, ini sorting ini digunakan untuk apa? Bisa kita gunakan untuk pengurutan informasi. Bisa. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk subroutine di dalam jaringan, juga bisa. Atau banyak sekali ya, ini algoritma sorting yang bisa kita gunakan. Kemudian ini yang pertama, ada bubble sort. Jadi bubble sort ini pola pengurutannya dia membandingkan setiap elemen data dengan seluruh elemen yang di dekatnya. Nah, kemudian dia akan dibandingkan antara elemen yang akan dibandingkan ya, elemen yang A dengan elemen yang sesudahnya kalau ascending. Nah, ini kalau dia memenuhi persyaratan ya, nah langsung dia akan melakukan suatu penukaran jika memenuhi kriteria tertentu. Jadi dia akan ditukar ya, ditukar posisinya apabila dia memenuhi syarat tertentu. Kalau dia ascending berarti otomatis sebelah kiri ini harus lebih kecil daripada sebelah kanan. Nah, kalau dia memenuhi kriteria itu, maka dia akan di swipe, ditukar. Nah, contoh jalannya ascending ini, contoh jalannya bubble sort ini ada di visual algo ya. Nanti bisa ini ada data yang random seperti ini. Kemudian data yang random ini hanya visualnya ya, belum masuk ke algoritmanya. Nanti akan diurutkan dengan menggunakan bubble sort. Coba kita perhatikan. Nah, dia akan dibandingkan satu-satu. Apabila dia memenuhi persyaratan, nah berarti dia akan dibandingkan satu-satu.
tukar karena sisi 38. Nah, itu tukar. Kemudian 3 tetap, 56 tetap, 26 tukar. Nah, pola pengurutannya seperti ini. Jadi dia membandingkan antara note yang akan diubah dengan note sesudahnya ya. Nah, kalau dia memenuhi kriteria, maka langsung dia di swap. Nah, posisi swap ya ini hampir sama seperti ini. Kita menukar sesuatu. Misal contoh swap. Contoh swap. Saya mempunyai nilai A, integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 20. Nah, sekarang saya ingin mengubah bagaimana caranya agar nilai A ini 20, nilai B 10. Nah, itu nanti akan kita gunakan pada kondisi ketika kita akan menukar dari suatu posisi ketika dia memenuhi kriteria tertentu tadi. Berarti kalau kita ingin menukar dari nilai A yang awalnya 20 menjadi yang awalnya 10 menjadi 20, nah berarti kita perlu tambahan integer 10. Nah, yang pertama berarti nilai dari A, ini kata-katanya, nilai dari A, nilai 10 ini kita kasihkan ke 10, berarti 10 sama dengan A. Artinya nilai A ini kita berikan ke 10. Kemudian setelah itu nilai dari B ya, nilai dari B kita kasihkan ke A. Nah, nilai dari B kita berikan ke A. Ya. Kemudian setelah ditemukan berarti sekarang B sama dengan 10. Coba ini kalau kita eksekusi sekilas ya, ini benar apa salah coba. Sekarang nilai 10 sama dengan 10. Karena nilai dari A akan diberikan ke 10. Kemudian nilai dari B itu akan diberikan ke A. Berarti A sekarang sama dengan 20. Karena nilai B itu diberikan ke A. Yang terakhir, nilai dari B ini nilai dari 10 berarti B sama dengan 10. Karena nilai dari 10 yang awalnya 10 ya, ini diberikan ke B. Coba kalau ini solve nilai A dan nilai B sebelum penukaran. Nah, ada yang kurang misalnya. Kemudian sesudah penukaran. Coba. Nah, nilai A sebelum penukaran 10 20. Nilai A sekarang menjadi 20, nilai B menjadi 10 sesudah penukaran. Nah, ini yang akan kita pakai di dalam fungsi swap nanti. Dia bisa memindah suatu posisi tertentu. Oke, nah itu. Misal tadi yang acak tadi, kemudian dia memenuhi kriteria tertentu akan di swap. Nah, kemudian, algoritma yang bisa kita pakai itu seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus pakai nested for, ya, karena yang kita ambil, ya, yang kita ubah itu tidak hanya satu indeks, tetapi di samping indeks juga kita mengakses nilainya. Nih. Oke, sekarang kita masuk ke gambar. Oke, misal ini langsung live coding.
Misal ini kita hapus dulu tadi. Kemudian setelah itu kelas contoh sorting. Oke, nah katakan saya punya ini karena bubble sort berarti public void ex bubble sorting, ya, bubble sorting. Nah, parameter yang akan saya masukkan ARR nilai dalam bentuk array. Jadi nanti saya masukkan nilainya ketika saya panggil objeknya, langsung saya masukkan nilai array-nya, ya. Kemudian setelah itu, nah, akses masing-masing indeks di dalam array dimulai dari indeks ke-1 sampai dengan panjang array. Berarti for integer i sama dengan 1, karena dimulai dari 1 sampai panjang array. ARR nilai dot length i plus plus. Jadi kita mengakses indeks itu dimulai dari i-nya, dimulai dari 1. Akses nilai, ini yang kedua, untuk mengurutkan data dengan panjang yang dimulai dengan indeks ke-0 sampai dengan array dot length min 1. Berarti for, katakan ini j, integer j sama dengan 0, j kurang dari ARR nilai dot length j plus plus. Dot length min 1. Ini algoritmanya. Oke. Apabila nilai yang ada dalam indeks, ya, sesudahnya ini lebih besar daripada sebelumnya, maka lakukan swap. Berarti apabila if nilai ARR nilai indeks sesudahnya, berarti indeks sesudahnya i. Apabila nilai yang ada dalam indeks sesudahnya lebih besar daripada nilai sebelumnya, berarti misal indeks ke-0, indeks i plus 1 lebih besar daripada ARR nilai indeks sebelumnya. Oh maaf, bukan i, j. Berarti akses nilainya j. Nah, maka dia akan dilakukan swap. Apabila nilai yang ada dalam indeks sesudahnya lebih besar daripada sebelumnya, ya, maka dia dilakukan swap integer time, misal kayak tadi integer time sama dengan ARR nilai indeks ke j. Nah, salah. Kemudian ARR nilai indeks ke j, ya, posisi ARR nilai indeks ke j plus 1, ARR nilai indeks ke j plus 1 sama dengan seperti ini. Kemudian kita bisa mencetak, ya, ini misal ini di sini iterasi for iterasi ke plus i mulai dari 1. Kemudian kita bisa mencetak, ini kita import saja, import java.util langsung semua. Di sini misal, ya, kita panggil arrays untuk cetak arrays dot to string ada ARR nilai. Nanti hasilnya coba kita bisa lihat. Ini kita panggil objeknya obj sama dengan new sorting, kemudian obj dot ARR nilai, karena dia butuh nilai dalam bentuk array, berarti integer ARR nilai ini misal yang akan kita urutkan dimulai dari 6, 5, 3, 2, 1. Coba. Belum urut, ya, belum urut. Berarti ada yang salah algoritmanya. Nah, dia belum bisa. Saat ini kita coba apabila nilai lebih besar daripada
ada sedikit terbalik. Berarti ARR nilai indeks sebelumnya lebih besar daripada sesudahnya, maka akan dilakukan swap. Nah, ini bisa kita lihat proses per prosesnya, kita letakkan di sini di dalam for yang kedua. Nah, ini prosesnya. Iterasi ke-1 prosesnya seperti ini, ya. Iterasi kedua prosesnya seperti ini. Iterasi ketiga prosesnya seperti ini. Nah, masalahnya sekarang berapa waktu yang dibutuhkan ketika dia akan melakukan proses sorting? Berapa waktu yang diperlukan? Misal saya ingin mengurutkan data 10.000 di dalam bubble sort ini, berapa waktu yang diperlukan oleh bubble sort untuk mengurutkan waktu 10.000 tadi? Itu kita bisa pakai generator. Nah, misal kita cek ini generatornya sudah ada di java.util, kemudian ini kita masukkan by user, berarti kita bentuk scanner sc ini untuk masukkan user, ya, system .in. Kemudian kita panggil juga random buat random datanya, ya, rnd misal random, ya, new random. Oke. Masukkan data, kita ingin memasukkan data, masukkan banyaknya data. Berarti sekarang kita panggil integer nilai, misal new integer nilai sc.next in, kemudian nilai array-nya ini, ya, kita masukkan di sini integer arr nilai sama dengan new integer, kita masukkan. Nah, nanti indeksnya akan ditentukan oleh by user. Jadi saya misal mau masukkan nilai 10, ya berarti ada 10 indeks, 20, 10.000 ada 10 indeks, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk random generator. For integer i, kita akses satu persatu, i kurang dari arr nilai dot length i plus randomnya, kita panggil randomnya. Berarti integer generate, misal generate random new random rnd dot. Nah, misal saya mau random dimulai dari 0 sampai 10 saja, jadi nanti nilai randomnya itu 1, tidak lebih dari 10. Nah, sekarang kita masukkan randomnya, ya, arr nilai indeks ke i ke dalam array, berarti generate random. Oke, sudah tuh, ini nilai randomnya di sini. Sudah kita generate randomnya. Kemudian setelah itu ini biar dari satu pembentukan objeknya di sini. Setelah itu saya ingin waktunya. Nah, waktu yang bisa kita pakai itu ini. Sebentar. Jadi kita pakai nano time. Nah, nano time ada di dalam java.util sudah disediakan namanya nano time. Nah, ini nanti dia akan menghitung mulai dari waktu pertama, kemudian dia dihitung ini metode dari bubble sort yang akan kita proses. Nah, dipanggil di tengah-tengah di sini. Jadi nanti dia akan dihitung waktu pertama, waktu pertamanya berapa, kemudian dia diproses bubble sortnya. Nah, setelah itu hasil akhirnya berapa. Nah, rumusnya ini n min start dibagi 1 juta, nanti hasilnya per second. Misal saya mau masukkan nilai 1000, misal 100. Nah, ini. Jadi datanya ada 100 dan 100 data, dan itu variasi ini sudah masuk ke iterasi ke 50-an.
segi terurut. Nah, 24 second. Jadi dia waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data dimulai dari 0 ya sampai 100 data tadi dengan kombinasi data yang sekian. Nah, ini data awalnya. Kalau 1000 berapa? Kalau 20.000 berapa? Nah, tinggal aja dimasukkan by user tadi. Udah, tuh. Nah, ini bubble sort. Nah, di dalam bubble sort kita bisa menguji apakah nilai yang kita masukkan itu sudah benar apa masih salah. Nah, dengan menggunakan ini proses eksekusi secara manual. Nah, jadi kita bisa melakukan proses eksekusi secara manual ya. Ini caranya seperti ini. Misal saya punya nilai sekian 54321 dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4 karena dimulai dari 0 ya. Nah, kemudian nanti akan dibandingkan nilainya ya. Indeks ke J. Nah, oke, sekarang kita bisa memasukkan variabel-variabel yang ada di dalam proses ini. Di sini melakukan proses apa saja. Nah, yang berpengaruh dari source code itu, yang paling berpengaruh itu bisa kita masukkan ke tabel seperti ini. Misal, ketika I sama dengan 1, dia dimulai dari 1, dia J ini akan melakukan proses sebanyak length ya, ARR nilai data length min 1. Jadi kalau datanya sekian, ada 4 sampai 4 indeks, berarti dia akan melakukan pemrosesan ya 4 kali. Kenapa kalau tidak 5 kali? Karena ada data length min 1. Nah, misal ini saya tambahi 5, kalau dia melakukan 5 proses dia nggak bisa karena ada ARR nilai J plus 1. Berarti kalau J nilainya 4, nah 4 plus 1 berarti kan sampai 5. Nah, ketika dia indeksnya 5, dia nggak ada di sini. Nanti pasti akan Java memberikan peringatan indeks out bound. Jadi ada nilainya tetapi tidak ada tempatnya. Nah, ya, makanya di sini sampai 3 saja nilainya. Karena sini ada J plus 1. Oke. Nah, kemudian setelah itu ketika I sama dengan 1, maka J akan melakukan pemrosesan ini. Nah, ketika J melakukan pemrosesan ini, apa yang dilakukan? Nah, dia melakukan proses perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan antara ARR nilai indeks ke 0, nah dibandingkan dengan ARR nilai indeks ke 1. Nah, lebih besar dari indeks ke 1. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, ya, misal kondisi ini indeks ke 0 akan dibandingkan dengan apakah 5 itu lebih besar dari 4, kan true hasilnya. Maka ketika true, dia akan di swap. Nah, ini awalnya 5 yang di indeks ke 0, sekarang 5 di indeks ke 1, begitu pula sebaliknya. Nah, ini ketika I sama dengan 1. Sekarang misal I sama dengan 2, berarti kan dia J akan proses mulai dari 0, apa yang dilakukan di situ mulai dari 1, apa yang dilakukan 1, 2 sampai 3. Sampai nanti I ini dia sama dengan berapa? Bisa saja sama dengan 4 ya, dan lain sebagainya, karena ARR nilai indeks dot length. Nah, ini cara kita mengeksekusi secara manual ya, secara manual. Oke, yang kedua kita masuk model insertion sort. Nah, ini jadi insertion sort ini kayak kita mengurutkan suatu kartu ya. Dia melakukan menggunakan metode seleksi yang melakukan pengurutannya dengan menyisipkan data yang belum terurut ke dalam bagian data yang sudah terurut. Nah, ini ilustrasinya. Select insertion sort ya, insertion sort. Misal ini ada data acak seperti ini, kemudian ada seperti ini.
dibandingkan. Nah, ya. Kemudian ini bandingan ini. Nah, bandingan ini, ya, ini dibandingkan semua. Jadi data yang paling indeks yang paling terakhir akan dibandingkan satu per satu, ya. Kemudian, nah, kalau kita bandingkan perbandingannya ini lebih cepat daripada bubble sort tadi, ya, tuh. Bandingkan, nah, ini dibandingkan. Nah, begitu cara perbandingannya. Nah, algoritma yang bisa kita pakai dalam insertion sort, nah, seperti ini. Nah, ini analoginya, ya. Anggaplah kita ingin mengurutkan satu set kartu dari kartu yang bernilai paling kecil hingga yang paling besar. Nah, yang pertama ini bisa kita mulai, ya, Ini posisi tangan kosong dan semua kartu berada di atas meja. Dan anggaplah kita akan menyusun kartu ke tangan kiri kita. Mengambil kartu pertama dari meja dan meletakkannya ke kiri. Mengambil kartu kedua, nah, dengan membandingkan kartu yang sudah ada di tangan kiri. Jadi perbandingan sudah ada. Jika kartu yang diambil dari meja memenuhi syarat perbandingan, maka kartu tersebut akan diletakkan di depan kartu yang dibandingkan, serta kartu yang lain yang telah dibandingkan akan bergeser mundur. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, algoritmanya seperti apa? Nah, ini. Kita akan melakukan pengaksesan indeks, ya, untuk mendapatkan nilai di dalam array dimulai dari 1 sampai panjang array. Berarti I dimulai dari 1 sampai I kurang dari sama dengan I kurang dari ARR, misal nilai dot length, panjang arraynya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pengaksesan indeks yang ada dalam nilai mulai dari panjang, ya, sama dengan sama dengan nilai I sama dengan N lebih besar dari 0. Berarti kalau ini J, ya, J sama dengan, ini angka tadi sudah jelas, J sama dengan I, kemudian J kurang dari lebih besar dari 0, kemudian J min. Nah, ini nilai dari J-nya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan proses perbandingan antara indeks sesudahnya dengan sebelumnya. Jika nilai sesudahnya ternyata lebih besar daripada nilai sebelumnya, maka akan dilakukan swap pertukaran. Nah, ini algoritmanya yang paling gampang dipahami ketika kita akan melakukan konversi ke programming, ya. Ini I dimulai dari 1 sampai ke N, J sama dengan I sampai J lebih besar dari 0, J min tadi. Nah, dia kalau memenuhi persyaratan ini, maka dia lakukan swapping. Nah, latihannya nanti kita diskusikan di LMS dari algoritma insertion sort yang telah dikerjakan. Nah, sekarang buat hasil rincian eksekusinya secara detail apabila nilai yang disimpan di dalam array adalah sekian. Nah, itu yang insertion sort. Kemudian yang selection sort. Nah, ini kalau saya bilang sedikit lebih sulit, ya, untuk selection sort ini, dikarenakan nanti di dalam selection sort ini kita bisa memilih atau kita membandingkan keseluruhan data yang ada di dalam array tersebut, ya. Ini memilih nilai maksimum dan minimum array, lalu menempatkan elemen yang paling terkecil itu, ya, ke awal dan menempatkan nilai yang paling besar itu ke akhir. Jadi oleh karenanya, ya, selection sort ini dia membandingkan elemen data dan ini termasuk comparison based. Nah, coba ini selection sort
Misal ini ada acak, ilustrasinya seperti ini. Dia mencari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil dulu, ketika sudah ada, nah dia dibandingkan dengan indeks awalnya. Nah itu ketemu nilai kecilnya, kemudian nah nilai sebelahnya. Dan kita mencari lagi nilai terkecilnya. Nilai terkecil dari itu, oh ada 4. Nah sudah 4, maka kemudian dia mencari nilai terkecil lagi, tidak ada. Nah kemudian setelah itu kita mencari nilai terkecil, ada 15, yang paling kecil. Nah, berarti kita mencari nilai terkecil ini. Nah ini algoritmanya. Jadi kita mencari tadi yang paling, mencari nilai terkecil dari keseluruhan yang ada di dalam data di dalam array. Kemudian kalau sudah ketemu kita swap. Nah berarti ini, jadi kita akses dulu mulai dari i sampai ke n, kemudian kita akses satu-satu j plus i sampai ke n. Nah ini ada penampungan min sama dengan i. Nah setelah itu kita bandingkan satu persatu, perbandingan satu persatu antar indeks. Kemudian kalau dia sudah ketemu nilai yang paling kecil, baru kita lakukan swap. Jadi dia mencari nilai yang paling terkecil, kemudian kalau dia sudah menemukan nilai terkecilnya, nah baru kita swap. Nah itu nanti itu dulu untuk video pembelajarannya. Kita ketemu lagi di LMS, nanti kita diskusikan. Harapannya ini nanti ada tugas terkait dengan perbandingan waktu antara selection sort, insertion sort, sama bubble sort. Itu nanti kita bisa bandingkan. Oke, terima kasih. Sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.